Oke. Selamat malam semuanya. Sesuai janji saya akan buat video mengenai iPod ATM. Jadi iPod ATM. Kemarin rencananya saya nggak mau buat video tentang iPod ATM ini, tapi setelah saya lihat komentar dan saya coba cek ke YouTube-nya Indoprimer, memang penjelasannya kurang jelas untuk orang awam yang belum cukup mengerti mekanisme market seperti misalkan base offer, terus dia nggak contohin misalkan maksudnya remaining bit volume itu gimana dan segala macamnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai iPod ATM. Nah, bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, iPod ATM ini adalah robotnya iPod. Robotnya iPod, jadi kita bisa trading otomatis menggunakan robot ini. Jadi kita bisa pasang beberapa kondisi, misalkan kalau harganya lebih tinggi dari 500, misalkan di kasus Bang Jatim, misalkan harganya lebih tinggi dari 500, kita pasang order, bisa otomatis dibeliin atau otomatis dijualin. Jadi intinya ya ini robot buat kita pasang automatic order, bisa juga trailing stop. Nah, order iPod robot iPod ini bisa sampai 1 bulan maksimal kalau saya nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Di iPod sendiri namanya ini adalah iPod ATM. Kepanjangannya Auto Trading Machine. Kayaknya saya agak lupa kepanjangannya apa. Cuma ya intinya robot buat trading lah. Robot buat buat kita ngasih perintah sesuai kondisi yang kita mau. Nah, oke. Di iPod ATM ini, di iPod ATM ini, nah ini saya recordnya malam. Saya recordnya malam jam berapa nih? Jam 10.27. Kenapa saya recordnya malam? Supaya harganya nggak gerak dan contoh kasusnya atau eh, contoh kasusnya bisa langsung kita praktekin di Excel. Kalau saya coba di market jalan, nanti bitnya ganti, bitnya berubah, overnya nambah, lotnya nambah. Jadi akan susah buat Bapak Ibu mencerna karena apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini di iPod ATM ini itu ada beberapa kondisi. Yang pertama ada price condition, lalu ada done condition, lalu ada direct to action. Nah, di video kali ini sepertinya akan dijelaskan price condition dulu. 1 sampai 3, tergantung nanti kira-kira pas sampai 3 durasinya udah berapa lama biar nggak terlalu panjang juga. Intinya kita akan bahas satu-satu sambil saya minta masukan ke Bapak Ibu gimana penjelasan saya. Nah, yang pertama itu price condition. Nah, ini yang di atas, bagian atas biarin default aja. Bagian from sama active periodnya biarin di diemin aja, nggak usah di otak-atik seperti ini. Lalu kita masuk ke price condition. Nah, di price condition ini ada 5 kondisi. Ada simple, ada breaking, ada reversal, ada volume market, ada multi event. Nah, sebelum kita masuk perintahnya, saya pengen jelasin dulu 2 komponen penting di iPod ATM ini. Jadi di iPod ATM ini, eh, kita buat parameter, mungkin bukan parameter, bahasanya lebih lebih awamnya, kita akan buat suatu logika sebab akibat. Maksudnya gimana? Ketika misalkan saya set Bang Jatim last price-nya lebih dari sorry, jangan langsung contoh, saya agak susah jelasin gimana ya. Jadi di contohnya intinya akan ada 2 akibat di pot ATM ini. Yang pertama ini sebab, jadi atau step 1 itu kondisi. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, itu akan ada akibat atau action. Actionnya di bawah ini. Nah, kondisinya ini biasanya berdasarkan harga kalau pot ATM. Berdasarkan harga kondisinya. Berdasarkan harga dan volume di bawah. Jadi 2 kondisi. Pertama kondisi harga di atas, terus kondisi volume. Nanti kita jelasin. Nah, kondisi harga ini maksudnya gimana? Misalkan contoh di saham Bank Jatim, masukin aja kode saham BJTM. Nah, kita bahas yang simple dulu. Compare last price, misalkan lebih besar sama dengan dari 520. Nah, di sini ada last price, ada best offer price, ada best bid price. Itu maksudnya apa? Nah, last price itu saya screenshot biar enak. Nih.
bagi Bapak Ibu. Nah, last price itu yang ini. Sebentar, warna kuning. Nah, last price itu yang ini. Ini last price namanya, harga transaksi terakhir. Nah, kalau best bid price itu ini, bid paling atas. Ini namanya best bid. Nih, best bid price ini bid paling atas. Bid terbaik. Best offer price itu ya offer yang paling atas. Nah, jadi buat pengetahuan dulu, jadi supaya tahu last price itu apa, best bid itu apa, dan seterusnya itu apa. Oke, sampai sini? Sampai sini saya rasa jelas. Nah, selanjutnya di kondisi ini, nah kalau get price info ini, kita mau setnya berapa? Kalau tadi kan kita set manual. Ketika harga Bank Jatim lebih besar sama dengan dari 520, atau misalkan kita mau satu minggu tertinggi, oh ternyata tertingginya Bank Jatim di 515 satu minggu terakhir, atau satu bulan tertinggi one month high 540. Artinya apa? Artinya ketika harga Bank Jatim lebih besar sama dengan dari harga satu bulan terakhir, maka masuk ke step 2, action. Nah, sekarang saya coba contohin dulu yang paling gampang. Misalkan last price lebih besar sama dengan dari 510. Jadi 520. Nah, ini artinya apa? Ini nggak usah, ini kosongin aja. Nah, jadi ketika harga Bank Jatim lebih besar sama dengan dari 520, ini kondisi satunya. Kondisi satunya ketika harga Bank Jatim lebih besar sama dengan dari 520. Nah, di bawahnya ini ada condition volume. Condition volume. Nah, bedanya apa nanti sama yang kita nggak pakai volume dulu. Jadi kalau nggak pakai volume, ini nanti misalkan kita pakai kondisi ini, terus kita set akibatnya atau actionnya. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, last price Bank Jatim lebih besar sama dengan dari 520, kita mau ngapain? Oh, kita mau belinya berapa? Kita mau beli, misalkan belinya adalah di last price juga. Kita belinya di last price juga, misalkan berapa? 10 lot. Oke, 10 lot, kita beli di last price 10 lot. Terus di bawah ini ada pilihan pesan atau email. Nah, ini kita bisa ngasih notifikasi ke pesan atau email kita atau aplikasi iPod kita. Kalau misalkan ordernya udah jalan, udah udah tereksekusi. Nah, tinggal save, nanti oke, nanti keluar. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, kalau contoh adalah seperti ini, gimana nanti jadinya? Nah, kalau kondisi seperti ini, nanti ketika harganya udah gini, nah saya coba sebentar, X. Nah, ketika nanti last price-nya udah kesentuh 520, itu akan langsung masuk order 10 ya? Iya, 10. Karena kondisinya lebih dari sama dengan. Jadi ketika harga last-nya di 520, harga last price-nya 520, last price itu transaksi terakhir. Jadi walaupun cuma dimakan satu lot, itu akan ke-trigger si perintah ini. Perintah ini akan ke-trigger. Jadi ketika harganya di offernya udah 520 dan last price-nya artinya saya nyentuh aja nih 520 satu lot. Nah, itu langsung si kondisinya otomatis jalan. Kondisi otomatis jalan dan ordernya akan langsung masuk. Saya akan beli 10 di 520. Jadi nanti ini akan jadi 17, 8, 15. Karena kurang 10 kan? Seperti itu. Nah, ini kita nggak pakai volume. Nah, sekarang kalau kita pakai volume seperti apa? Nah, ini ada remaining over volume, ada kumulatif done. Maksudnya apa? Jadi remaining over volume adalah dia akan kasih kondisi tambahan. Yang pertama kan kondisinya cuma harga. Ketika last price lebih besar sama dengan dari 520, maka langsung beli. Walaupun baru kesentuh satu lot. Baru dan satu lot. Nah, sekarang misalkan saya pakai remaining over volume.
Itu misalkan saya set 1000 atau 1500 deh. 1500 deh. Saya set 1500. Oke, nah ini saya lupa. Conditionnya mau diaktifin sampai kapan? Maksimalin aja sampai 29 Juli atau 1 bulan. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, nanti kalau misalkan, kalau tadi ketika ordernya seperti ini, langsung ke trigger kan, langsung kebeli. Nah, tapi kalau kita pakai tambahan volume ini, remaining over volume ini, dia nggak akan kebeli. Dia akan nunggu sampai antrian lot di 520 ini itu kurang dari sama dengan 1500. Jadi kalau udah 1500, baru order ini jalan. Atau kalau udah 1490 atau 99 aja, kan udah kurang dari 1500 tuh. Ordernya baru jalan. Jadi ada dua kondisi. Pertama harga, lalu volume. Seperti itu. Nah, itu yang remaining over volume. Selanjutnya gimana kalau yang kumulatif kumulatif dan itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah ketika ketika order kita sudah dipasang, misalkan kumulatif dannya 2000. Kumulatif dan 2000. Nah, kumulatif dan 2000, last price 520. Ketika udah di oke semua, di save test, terus kondisinya jadinya kayak gimana? Nah, kondisinya kumulatif dan itu maksudnya adalah berapa banyak transaksi yang sudah terjadi atau jumlah lot yang sudah sudah terjual atau terbeli di 520. Jadi misalkan saya pasang order seperti ini 10 lot. Terus misalkan Pak Hartono misalkan. Pak Hartono hajar kanan 520, Bang Jatim 1000 lot. Jadi 16825. Nah, kita catat Pak Hartono terus saja Pak H ini 1000 lot. Nah, terus selanjutnya Pak Yamin beli hajar kanan lagi 500 lot. Selanjutnya Pak Rudi misalkan. Pak Rudi hajar kanan lagi di 520 500 lot. Nah, kalau kita jumlahin ini udah 2000. Artinya udah terpenuhi nih. Nah, maksudnya kumulatif dan itu seperti itu. Kalau udah ada transaksi sebanyak jumlah lot yang kita tentukan, baru ordernya ke trigger, actionnya ke trigger. Jadi kalau tadi kasusnya ini itu 17.825, ini order ini akan ke trigger ketika lotnya jadi 15.825. Dengan catatan nggak ada yang pasang over lagi, nggak ada yang cabut antrian. Jadi harus done, bukan cuma jumlahnya, tapi harus done. Dan itu maksudnya apa ya tadi? Dihajar kanan sama Pak Rudi, sama Pak Hartono, sama Pak ini, jadi dihajar kanan semua. Seperti itu. Nah, itu buat yang price condition. Ini kita bisa set. Kurang dari sama dengan juga bisa, lebih besar dari sama dengan juga bisa. Seperti itu. Nah, ini yang pertama mengenai simple condition. Nah, selanjutnya ini adalah breaking condition. Nah, breaking condition ini biasanya dipakai misalkan kalau kita mau buy on breakout misalkan. Buy on breakout ini pakai breaking condition. Nah, breaking condition ini gimana? Breaking condition ini kondisinya ada nambah lagi, yaitu ada nambah condition. Jadi misalkan di kasus yang sama, misalkan Bang Jatim, last price-nya lebih besar. Nah, ini cuma antara lebih besar atau kurang dari. Misalkan Bang Jatim last price-nya itu lebih besar dari kalau buy on breakout tentunya kita harus pakai yang high, misalkan 1 bulan tertinggi. Artinya ketika harga Bang Jatim 1 bulan tertinggi di 540 nih, di sini langsung ke generate 540. Artinya ketika harga Bang Jatim last price-nya lebih besar dari 540,
Lebih besar itu artinya apa? Artinya 540-nya harus pindah dulu ke bid. Itu dikatakan lebih besar. Kalau masih over itu kan lebih besar sama dengan. Nah, conditionnya apa? Conditionnya setelah di atas 540, biasakan buy on breakout ada yang mau buy di berapa misalkan. Misalkan buy on breakoutnya 540, resistance 540, saya mau beli 550. Berarti conditionnya tambah 10. Artinya ketika last price-nya atau ketika last price-nya si Bank Jatim ini lebih dari 550, lebih dari sama dengan 550, maka ordernya akan jalan. Saya akan buy 10 lot juga misalkan di harga last price. Nah, last price-nya ini berarti ya antara 550 atau 560. 555, 560 atau 555. Nah, ini bisa kita kombinasikan sama remaining over volume sama kumulatif juga. Ini bisa. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu buat simple dan breaking. Nah, selanjutnya ada reversal. Reversal ini mungkin kita akan bahas pada video selanjutnya aja biar agak kepanjangan. Jadi reversal ini kalau kita mau pasang trailing stop atau kita mau beli buy on weakness. Nah, trailing stop atau buy on weakness. Lalu ada volume market, ada multi event. Nah, jadi sampai simple dan breaking dulu. Sampai sini dulu coba ada yang ditanyain atau enggak, atau mungkin ada yang kurang jelas. Silakan boleh ditanyain. Jadi sampai bagian simple dan breaking ini clear, kita nanti lanjut lagi ke reversal sama volume market sama multi event. Multi event ini banyak kriterianya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.